Pengen jual emas tapi sertifikat atau surat emasnya hilang. Lupa taruh di mana. Kira-kira masih bisa dijual nggak sih? Masih bisa cuan nggak tuh? Tenang, seperti judul di bawah, kali ini kita bakal bahas soal perjualbelian emas biar kalian tahu gimana cara jual emas dan kapan sih cuan jual emas. Kalau lo emang udah punya niat jual emas, jangan jual dulu kalau belum nonton ini. Jadi belakangan harga emas emang lagi melambung setinggi harapan orang tua. Sekarang banyak banget orang ngantri buat beli emas. Alasannya sih macam-macam ya. Ada yang mau ngamanin uangnya karena ngeliat kondisi ekonomi yang makin gak nentu kayak sekarang. Ada yang baru sadar emas tuh investasi yang lumayan menjanjikan, dan ada juga yang pengen aja beli biar kayak orang-orang. Gak cuma rame sama orang yang mau beli emas, orang-orang yang udah ngumpulin emas dari dulu juga jadi tergugah buat datang ke toko atau butik emas. Ngapain? Ya buat jual emas lah. Nah, jadi banyak orang bertanya-tanya apakah ini waktu yang tepat buat jual emas? Tapi masalahnya kalau surat atau sertifikat emas hilang, gimana? Emang bisa dijual? Yes, emas tanpa surat masih bisa dijual, tapi ada penyesuaian ya. Soalnya surat itu fungsinya kayak KTP-nya emas aja gitu. Di situ ada bukti keasliannya, kadar emasnya sampai asal emasnya dari mana juga tertera di sana. Karena apa? Bahwa pada saat kita melakukan pembelian terhadap emas perhiasan, yang nanti dicari oleh pemilik toko perhiasan tersebut, itu suratnya dulu. Mana suratnya dicek dulu. Terus tanda tangannya siapa gitu loh. Oh ini benar baru. Oh ya ini harganya naik Pak. Jadi gini. Tapi kalau nggak ada surat, itu nanti bilang suratnya mana? Wah ini kalau nggak ada surat nih harganya udah beda. Jadi surat itu sangat penting sekali. Nah, kalau itu nggak ada gimana? Meski nggak semua toko emas bakal terima, tapi ada kok sebagian toko emas yang masih mau terima emas tanpa surat ini. Pilihannya antara kita jual lagi ke toko tempat kita beli, di beberapa butik atau galeri emas juga bisa, atau toko emas terpercaya lainnya juga masih banyak yang mau nerima emas tanpa surat. Nah, nanti mereka bakal melakukan pengecekan tuh, kayak cek kadar dan keaslian emas kita pakai alat khusus. Terus mereka juga bakal periksa kondisi fisik emas kita. Apa ada goresan, kusam, atau cacat yang bisa mempengaruhi nilai jual emasnya. Habis itu mereka bakal nentuin deh harga yang pas buat emas kita. Tapi biasanya mereka bakal kasih potongan harga sekitar 10-25% dari total harga beli. Ya, potongan itu balik lagi, tergantung dari kepercayaan si pemilik toko atau berdasarkan hasil negosiasi. Kalau gitu rugi dong. Rugi dong! Nah, makanya kita perlu strategi buat ngejualnya. Sebelum kalian jual emas, kita harus samain dulu persepsi soal investasi emas ya. Jadi untuk investasi, logam mulia atau emas batang itu lebih disarankan daripada dalam bentuk perhiasan. Kenapa? Emas batang punya selisih jual beli atau spreadnya yang lebih kecil. Kalau perhiasan, harga jualnya bisa nggak pasti. Soalnya, toko emas pasti akan nawarin lo harga yang lebih rendah dari harga pasar karena harus mempertimbangkan biaya daur ulang atau pembuatan kembali perhiasan itu. Apalagi kalau misal emas yang lo punya udah cacat, ada perubahan fisik kayak goresan atau penyok. Kalau kayak gitu udah pasti akan mempengaruhi harga jualnya. Emas batang juga memiliki harga yang lebih stabil dan meningkat dari waktu ke waktu, sehingga menjadikannya instrumen investasi yang lebih cocok untuk jangka panjang. Sebaliknya nih, harga emas perhiasan lebih mudah dipengaruhi oleh desain dan biaya pembuatan yang nggak dihitung saat penjualan kembali. Jadi kalau lo mau investasi, lebih disarankan ke logam mulia atau emas batangan ya. Oke, sampai sini paham ya? Sekarang kita bahas cara jual emas biar cuan. Pertama, cek dulu harga emas hari ini. Bisa dari website resmi Antam misalnya, aplikasi investasi, sampai media keuangan yang udah terpercaya. Kalau harganya lagi naik dan lo beli dulu pas lagi murah, ini waktu yang tepat buat jual emas dan panen cuan. Misal lo beli dulu di tahun 2014 pas harga emas lagi 500 ribuan. Terus lo pengen jual sekarang, nah itu baru cuan. Kedua, bandingin harga beli dari beberapa toko emas. Sama kayak nyari jajan di aplikasi ojol, banding-bandingin itu penting banget.
Siapa tahu ada toko yang kasih penawaran lebih tinggi atau potongannya nggak terlalu banyak. Tapi nih, sebelum lo tergoda buat jual emas karena lihat harga naik, ada yang lo harus tahu. Investasi emas itu sejatinya mainnya jangka panjang. Perlu waktu buat berkembang dan ngasih cuan. Rata-rata, emas baru kerasa untungnya kalau udah disimpan 3-5 tahunan. Kalau baru beli tahun lalu atau bahkan baru beli beberapa bulan lalu, terus sekarang gatel pengen jual. Yang ada cuma nanggung doang nih untungnya, bahkan bisa boncos karena potongan jual tadi. Jadi mendingan dikalkulasiin dulu. Dilihat modalnya berapa, harga jualnya berapa, udah layak cuan apa belum. Oke, jadi untuk memaksimalkan keuntungan kita dari investasi emas kita, yang pertama tentu pastikan kenaikannya sudah jauh melebihi dari harga beli kita ya. Kita juga harus perhatikan pajak yang harus kita bayarkan untuk keuntungan emas yang sudah kita dapatkan. Jadi ini sekarang ini harga keuntungan dari emas ini tidak murni kita ambil semua ya. Kita harus bayarkan sebagian kepada negara dengan perhitungan PPh 21. Jadi pendapatan dari keuntungan emas itu kita tambahkan dengan pendapatan kita yang sebelumnya, yang kita dapatkan sebelumnya. Kemudian kita hitung rate-nya sesuai dengan rate yang telah ditetapkan oleh kantor pajak. Jadi itu yang harus diperhatikan ya. Jadi selain dari peningkatan harga juga pajak yang dibebankan kepada investor tersebut. Kalau untuk periode saat ini, kenaikan harga emas tuh dalam jangka yang pendek cukup tinggi ya. Bisa sampai di atas 20% gitu ya. Dalam setahun aja gitu. Dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, sebelum Covid lah. Sebelum Covid tuh harga emas untuk mendapatkan 20% itu butuh 2-3 tahun gitu ya. Di mana periode-periode yang umumnya itu harga emas flat. Meskipun trennya dari tahun ke tahun itu meningkat. Jadi untuk misalnya rekan-rekan untuk membeli emas sekarang saat ini lebih baik diinapkan atau didiamkan selama kurang lebih di atas setahun ya. Dari setahun untuk saat ini untuk mendapatkan imbal hasil yang bagus, yang lebih bagus, peningkatan harga yang lebih bagus dibandingkan waktu saat kita beli. Nah, keempat, pilih waktu yang tepat. Jangan jual saat harga emas lagi lesu. Coba pantau tren global. Misal kalau lagi ada gejolak ekonomi atau krisis, emas biasanya ikut naik tuh, kayak sekarang ini. Nah, pas momen kayak gini nih, cuan emas bisa maksimal. Dan terakhir, jual emas mending secukupnya aja ya. Sisanya simpen deh buat investasi jangka panjang. Ingat, emas itu bisa jadi amunisi di masa depan. Nah, kalau mau investasi emas biar cuan, kita harus tahu kapan waktunya jual dan kapan mesti sabar demi cuan yang lebih maksimal. Jangan cuma lihat harga naik, lihat juga modal lo waktu beli. Cuannya tuh ada di situ. Pernah denger kan? Old but gold. Kalau kata beginu, yang dirawat tak akan hianat. Jika hianat, jangan jera merawat. Nah, jadi kalian tim simpan emas atau jual emas? Share di kolom komentar dong.